Kenapa sih bangsa Eropa mencari rempah-rempah? Kenapa dahulu rempah-rempah dihargai setara dengan emas? Dan kenapa bangsa Eropa menjajah Nusantara? Mari kita temukan jawabannya di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi terbaru untuk Anda. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Rempah-rempah merupakan barang dagangan paling berharga pada zaman prakolonial. Banyak rempah-rempah dulunya digunakan dalam pengobatan. Sejarah rempah-rempah. Pada masa kuno, rempah-rempah adalah simbol eksotisme, kekayaan prestis, dan syarat dengan kesakralan. Dalam berbagai catatan kuno di Mesir, Tiongkok, Mesopotamia, India, Yunani, Romawi, serta Jazirah Arab, rempah-rempah mulanya hanya dipercaya sebagai obat penyembuh daripada bumbu makanan. Hal ini diungkap oleh filsuf Theophrastus sekitar 372 sampai 287 Masehi. Bahwa rempah-rempah seperti lada masih banyak digunakan tabib daripada juru masak. Kegunaan rempah-rempah berkembang menjadi bumbu untuk menutupi rasa tidak enak dan bau dari makanan. Selain itu, rempah-rempah memiliki rasa dan aroma yang dinilai menyenangkan. Secara bertahap menjadi cikal bakal komoditas ekonomi. Pada masa sebelum Masehi, rempah-rempah dari Nusantara telah diperdagangkan ke kawasan Mediterania. Petualangan mencari rempah-rempah pada mulanya dijelajahi oleh para pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab. Lalu pada awal Masehi, Claudius Ptolemy sekitar 90 sampai 168 Masehi memberi informasi penting dalam karyanya yang ditulis sekitar 150 Masehi mengenai jalan menuju Nusantara. Dia membuat catatan dan pemetaan yang memperkirakan lokasi Asia melalui rute Venesia, Alexandria, Teluk Aden atau Yaman, India, Barus. Barus merupakan kota pelabuhan di mana kerap berlangsung transaksi minyak wangi dan keramik dari Yunani dengan kapur Barus. Barus adalah sebuah kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera Utara yang merupakan produsen kapur Barus terpenting di dunia pada masa kuno. Pedagang Tionghoa hingga abad ke-13 Masehi menjadi kunci penyalur niaga rempah-rempah dari Maluku sebagai pusatnya. Dari Banda, mereka bergerak ke barat melalui Sulawesi, Kalimantan, Jawa, lalu melintas Selat Malaka, dan terus berlayar hingga India menuju pasar rempah-rempah di Malabar. Setelah itu, kapal-kapal dari Arab mengirimkan rempah-rempah melintasi Samudra Hindia menuju Teluk Persia dan Laut Merah. Sejak abad ke-14, rempah-rempah akhirnya sampai ke tangan orang-orang Eropa. Dikarenakan jarak yang ditempuh sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama, menyebabkan harga rempah-rempah yang sangat mahal. Abad ke-15 dapat dikatakan sebagai abad rempah-rempah. Pada masa itu mulai terbangun kesadaran membaharui citra kelam makanan. Seiring itu, buku-buku masak yang mengandung rempah-rempah mulai bermunculan di Eropa. Setelah kejatuhan Konstantinopel dan kemenangan Kesultanan Utsmaniyah, menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk Eropa yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel tidak tersedia lagi. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Alfonso di Albuquerque yang menjadi penguasa di Goa, India, memerintahkan Antonio di Abreu dan Francisco Cerro untuk menemukan letak kepulauan rempah-rempah.
Tokoh Pires, seorang pakar obat-obatan dari Portugis yang datang ke Malaka setelah ditaklukkan oleh Portugis, mengisahkan ihwal petualangannya di Jawa dan Sumatera. Dalam karyanya, Suma Oriental yang ditulis di Malaka sejak 1512 hingga 1515, Pires mencatat percakapannya dengan para pedagang Melayu perihal wilayah rempah-rempah. Pedagang Melayu mengatakan, Tuhan telah menciptakan Timur untuk kayu cendana dan Banda untuk pala serta Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia ini terkecuali di tempat-tempat tadi. Dan telah saya tanyakan dan selidiki dengan teliti apakah barang ini terdapat di tempat lain, dan semua orang katakan tidak. Melayu itu menuturkan perlu waktu 6 hingga 7 hari dengan kondisi angin yang baik untuk menuju Maluku. Setiap tahun para pedagang dari Malaka dan Jawa datang ke pulauan ini. Setelah mencapai Maluku, rute rempah-rempah dirahasiakan oleh Portugis agar tidak diketahui bangsa Eropa lainnya. Dengan kata lain, Portugis ingin memonopoli rempah-rempah untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol tiba di Kepulauan Maluku. Disusul dengan Belanda pada tahun 1599 dan Inggris. Periode inilah awal mula kolonisasi Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa dimulai. Itulah ringkasan sejarah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.